Asoka bilang, aku bisa mengerti rasa sakit yang kau alami. Chanda menyangkal. Tidak. Aku mengenalmu dengan sangat baik. Kau munafik. Bagaimana kau akan membangun persatuan India? Kau adalah alasan keretakan di keluargamu. Tidak ada kedamaian dalam keluargamu, hanya karena dirimu. Kau adalah orang yang membunuh kakakmu sendiri. Asoka menjawab, aku membunuh bukan orang, tetapi hal-hal yang salah di dalamnya. Chanda mengatakan, kau mengatakan yang benar, tapi ini hanya kemunafikan. Kau memiliki dua wajah. Asoka menyalahkan Susima yang membunuh ayahnya sendiri. Ayah ingin menghukum Susima. Chanda menyebutnya Yang Mulia Asoka. Hal ini membuktikan bahwa orang-orang yang hiduplah yang menulis sejarah. Jika itu untuk orang-orang mati, maka sejarah pasti akan menjadi sesuatu yang lain. Kebenaran yang kau dibangkitkan dengan darah yang tercemar, telah mencemari darahmu. Asoka memperingatkannya untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku akan menghukum seorang wanita yang berdiri di depanmu. Karena seorang ibu yang baru saja kau hina. Hal ini hanya karena Yangmu masih berdiri di depanku, bahkan setelah menghina dia. Chanda menangis. Kau membunuh suamiku, kau membuatku jadi janda. Kau tidak memikirkan aku saat itu. Jadi mengapa sekarang? Aku lebih memilih mati dengan rasa hormatmu, dalam nama cita-citamu. Kau memang Candewasoka. Kaurvaki mengatakan, Asoka adalah canda karena orang bertingkah dengan dia setiap saat. Kau mengatakan kau akan memilih untuk mati, bukan berada di sini. Ini adalah kebesaran Asoka, bahwa ia masih menghormatimu. Susima tidak pernah dihormati siapapun dalam hidupnya. Dia juga bertingkah denganku. Kau menikah dengannya, bahkan setelah mengetahui segala sesuatu. Kau akan harus hidup dengan pilihanmu. Susima menginginkan kekuasaan, sedangkan Asoka ingin tanpa pamrih melayani orang-orang. Asoka memaafkan Susima. Tapi Susima membunuh ibu Asoka. Asoka tidak pernah membunuh ibu siapapun. Mungkin kau tidak dapat melihat kebenarannya sekarang. Tapi aku juga tahu kau. Kau berpikir rasional. Nanti kau akan setuju denganku. Mari kita akhiri ini di sini saja. Chanda setuju. Asoka duduk di atas tahtanya. Layanilah tanah airmu sekarang. Jangan lupa bahwa ini belum ternoda dengan namamu. Ingat bahwa Susima harus kehilangan cinta ayahnya selama 14 tahun karena dirimu. Kali ini, hal yang sama akan terjadi dengan anak-anak untuk seluruh hidupnya. Chanda berbalik untuk pergi. Asoka mengatakan padanya untuk berhenti, tetapi dia menolak untuk tetap tinggal. Akan lebih baik mati, daripada tinggal di sini dengan orang yang membunuh suamiku. Aku dan anakku akan menjauh darimu, pergi bersama abu ibu tiri dan kakakmu. Kau telah membunuh mereka semua. Dia menaruh pot penuh abu di depan Asoka. Seorang ibu, seorang istri, anak perempuan, putri dan sebagian besar, seorang wanita mengutukmu. Kau membunuh ibu tirimu. Kau melakukan adharma. Kau mengambil ayah dari anakku yang belum lahir. Suamiku dariku. Kau juga akan sendirian suatu hari. Kau mungkin menjadi Cakravartin Sampora Asoka. Tapi aku mengutukmu. Kau tidak akan memiliki siapapun untuk berbagi kebahagiaan. Aku mengutukmu dan keluargamu. Pot berisi abu ini akan selalu mengingatkanmu tentang hari-hari gelapmu. Semua orang tampak terkejut. Chanda berjalan keluar dari ruang sidang. Asoka bilang, aku bisa mengerti perjuangan banyak ibu tunggal berjuang untuk membesarkan anaknya. Aku tidak ingin orang menanggung masalah ibuku, atau wanita lain yang mengalami hal yang sama. Aku memutuskan untuk membawa Chanda kembali ke istana. Dia pantas berada di sini. Acarya Radagupta mengatakan, aku mengerti kau digerakkan oleh kata-kata Chanda. Pikirkan juga tentang hal-hal politik. Membawanya di sini bisa memiliki efek samping. Asoka tidak ingin anak manapun akan lahir dengan pikiran negatif. Chanda benar. Seorang anak dibesarkan dengan baik dengan pikiran positif. Setiap anak, baik itu kerajaan atau biasa, memiliki hak atas Patliputra. Siapakah kita untuk memutuskan sesuatu? Kita tidak bisa memutuskan apa-apa atas dasar fakta bahwa ayahnya adalah seorang pengkhianat. Jangan lupa bahwa itu akan menjadi anak pertama dari keluarga kerajaan. Jika dia layak untuk tahta, maka dia akan mendapatkannya.
Mahamadya menimpali Acarya Radagupta. Asoka menolak untuk menghukum Canda atas kesalahan Susima. Kaurvaki bertanya, mengapa kau merasa Canda tidak bersalah? Bukankah dia tahu segala sesuatu tentang Susima, dan jenis orang seperti apa dia? Dia tahu apa yang dia hadapi. Orang-orang yang mendukung orang-orang berdosa adalah orang yang berdosa. Mandodari tidak pernah mendukung Ravan. Dia selalu berusaha untuk menunjukkan jalan yang benar. Dia tidak pernah mendukungnya dalam dosa-dosanya. Canda tidak menghentikan Susima ketika keluarganya mendukung Susima. Susima mungkin akan hidup hari ini. Itu lebih merupakan kesepakatan daripada pernikahan. Kita tidak harus bersimpati kepada orang tersebut. Semua orang tahu Susima adalah setan. Bahkan sebelum kau kembali ke Patliputra, kau sendiri tahu bagaimana dia telah menyalahgunakan anak-anak dan orang-orang. Kau telah membunuh setan. Berhenti menyalahkan dirimu sendiri. Sebagai seorang raja, ini menjadi tantangan pertamamu. Akankah kau menjadi emosional atau taktis? Hal ini tidak mudah, tapi keputusanmu akan mempengaruhi kehidupan banyak orang dan masa depan. Devi khawatir akan kutukan. Tapi Kaurvaki berbicara tentang apa yang penguasa harus berikan prioritas. Keadilan tidak bisa berada di mana rasa takut ada. Kesetaraan juga tidak bisa berada di sana. Canda tidak lebih dari seorang wanita yang kehilangan pikirannya. Kita bisa mengimbanginya, tapi tidak dengan cara ini. Acarya Radagupta dan Mahamadya mendukung Kaurvaki. Asoka berterima kasih pada Kaurvaki. Aku terpengaruh oleh emosi. Untuk seterusnya, aku hanya akan fokus pada mimpiku membangun persatuan India. Acarya Radagupta dan Mahamadya pergi. Devi menghentikan Kaurvaki. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu yang penting. Kalian berdua harus menikah. Asoka menyebutnya mustahil, tetapi Devi menegaskan. Kaurvaki melengkapi Asoka. Kalian berdua dibuat untuk satu sama lain. Aku berpikir dengan baik. Kita menikah karena alasan tertentu. Itu sudah terpenuhi sekarang. Bagaimana aku akan mendukung Asoka? Kaurvaki mengatakan, kau akan belajar. Aku mencintai Asoka. Tapi aku tidak bisa menjadi istri kedua, atau wanita kedua dalam kehidupan seseorang. Aku akan selalu berdiri di sisi Asoka setiap kali ia akan membutuhkanku. Tapi tidak sebagai istri kedua. Devi mencoba untuk menolak, tetapi Asoka mengatakan padanya untuk berhenti. Aku menghargaimu. Tidak mudah bagi seorang wanita untuk memikirkan pengorbanan seperti itu. Kau mungkin lupa, tapi aku ingat janjiku pada ibu. Aku bilang aku akan menerimamu sebagai istriku. Aku menikah denganmu. Aku tidak bisa menikah lagi. Aku telah melihat bagaimana ibuku selalu merindukan perhatian suaminya. Ayah membuat setiap usaha yang mungkin, tapi aku tidak akan membuat kesalahan itu. Kaurvaki memberitahu Devi untuk tidak pernah memikirkan ini lagi di masa depan. Aku hanya ingin kalian berdua tetap bahagia bersama. Devi terlihat emosional melihat Fit yang tertidur. Devi menyentuh kaki Asoka saat ia sedang tidur. Pernikahan mereka berkedip di depan matanya. Maafkan aku untuk tidak meminta izinmu sebelum pergi. Kau tidak mengerti bahwa kau perlu Kaurvaki, bukan aku untuk mencapai tujuanmu. Acarya Radagupta bertanya Devi mana dia akan pergi. Devi menjawab, aku akan meninggalkan Magadha untuk selamanya. Berjanjilah kau akan membuat Asoka menikah dengan Kaurvaki. Acarya Radagupta mengatakan, kau tahu Asoka tidak akan pernah melakukan itu. Devi memiliki keyakinan dalam dirinya, bahwa ia akan mewujudkannya. Aku meminta izin untuk pergi, perkenankan aku untuk pergi.